Halo, selamat siang Sobat Satu BSD. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Satu BSD selalu dalam keadaan sehat, senang, dan tentunya tetap semangat ya. Aku Mayang yang hari ini bakal menemani Sobat Satu BSD untuk berbincang-bincang. Dan hari ini tuh spesial banget ya, karena kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan harapan aku bagi pemuda-pemudi Indonesia, semoga selalu bangga dengan negara Indonesia tercinta ini. Dan yang terpenting juga, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia selalu menjaga nama baik Indonesia, mengharumkan dan tentunya juga membanggakan Indonesia. Nah, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan ya Sobat Satu BSD untuk menjaga nama baik Indonesia ini adalah dengan berani menolak narkoba yang semakin merajalela di kehidupan kita ya. Nah, maka dari itu hari ini Satu BSD bakal berbincang-bincang langsung dengan Bapak Brigjen Pol Henry Marpaung selaku Kepala BNN Provinsi Banten. Ini merupakan sebuah kehormatan dan juga kesempatan yang luar biasa. Kita semua bisa ngobrol langsung nih sama Pak Henry. Jadi kita bisa lebih tahu narkoba apa bahayanya, kenapa kita harus berani menolak, harus berani lapor. Nah, ini adalah kesempatan berharga. So, silahkan langsung kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita drop Sobat Satu BSD bisa drop question di live chat ini. Karena Satu BSD bakal membagikan 3 merchandise untuk 3 penanya terbaik. Oke? Nah, pasti udah pada nggak sabar juga ya. Karena kan kita sering denger ya Sobat Satu BSD, jangan pakai narkoba, apa. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih? Lalu apa sih? Nah, kita kupas tuntas di siang hari ini langsung dengan Pak Henry ya. Ayo diajakin Sobat Satu BSD yang lain, karena kita dari jam 2 sampai jam 3 ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, kayak sepertinya Pak Henry juga sudah siap untuk bergabung ya. Langsung aja nih, silakan Pak Henry untuk request live IG-nya ya, biar koneksinya aman. Jadi dari tim Pak Henry silakan yang invite ke Satu BSD. Gimana siang hari ini Sobat Satu BSD lagi pada ngapain? Apakah hujan di tempatnya Sobat Satu BSD? Kalau di rumahnya aku nih, karena aku lagi WFH ya, sekarang ini hujan, jadi semoga suara aku bisa terdengar dengan tetap jelas ya, dan clear kan ya Sobat Satu BSD. Hai semua yang udah ngasih high five-nya. Halo Kak, banyak banget nih yang udah dadah-dadah sama aku. Nah, jadi walaupun Pak Henry ini kelihatannya benar-benar mukanya tegas ya, tapi setelah aku ketemu Pak Henry ini orangnya asik banget, kayak 17 tahun seumuran gitu. Jadi ini kesempatan berharga, yuk kita ngobrol langsung sama Pak Henry. Udah join nih. Oke, semoga hari ini berjalan lancar ya, Sob. Halo Pak Henry. Halo, selamat sore, salam Sobat Satu BSD, salam Iya. Iya, selamat sore juga Pak Henry. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya puji syukur ya Pak ya. Wah, ini Bapak well prepare banget ya. Ya. Untuk IG Live hari ini. Ya, khusus untuk kegiatan dari BSD kita harus prepare. Siap, tuh kan Sobat Satu BSD. Seperti yang aku bilang ya, kayaknya Pak Henry tuh mukanya tegas gitu ya, tapi sebenarnya asik banget kok, ya nggak Pak Henry? Nah, udah aja kayak waktu kita ketemu itu ya Pak ya? Iya. Oke Pak Henry, ini pengalaman pertama IG Live ya Pak Henry kalau boleh tahu? Ya, betul, pertama. Wah, ini kesempatan banget nih, ini sebuah apresiasi juga, akhirnya Pak Henry live IG dan pertama kalinya sama Satu BSD. Nah, hari ini ya Pak Henry, kita kan memperingati hari yang spesial juga ya bagi seluruh bangsa Indonesia, karena kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya nih Pak Henry, boleh dong Pak Henry memperkenalkan diri, menyapa Sobat Satu BSD, sekaligus menyampaikan harapan Pak Henry terkait Hari Sumpah Pemuda hari ini. Salam Sobat Satu BSD, salam sehat 100%, sadar, sehat, dan produktif. Saya Brigadir Jenderal Polisi Henry Marpaung, Sarjana Hukum, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, menyapa seluruh para pemirsa atau para pendengar peserta Sobat Satu BSD. Mari, dengan Hari Sumpah Pemuda kita
bergandeng tangan untuk menyatakan kita harus mempunyai misi dan visi yang menjadi sumber daya manusia yang cerdas, tentunya terbebas dari narkotika dan obat-obatan. Demikian. Oke, thank you Pak Henry. Udah kita sudah kenalan, jadi nggak usah canggung lagi sama Pak Henry. Ayo Sobat Satu BSD kita ngobrol. Ya kan Pak Henry, nanti yang bisa ngasih 3 penanya terbaik, kita juga bakal bagiin 3 merchandise loh. Oke, Sobat. Nah, hari ini ya Pak Henry, kita kan bakal membahas tentang narkoba ya Pak. Jadi kan emang narkoba tuh udah nggak asing lagi nih bagi kita semua ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak narkoba itu? Lalu jenis-jenis narkoba itu seperti apa sih? Kenapa kita harus menghindari? Kenapa kita harus menolak? Nah, bisa Pak tolong diceritain ke kita semua? Baik, terima kasih para pendengar. Narkoba itulah singkatan dari narkotika dan psikotropika, serta zat-zat adiktif, di mana narkotika dan psikotropika itu terdiri daripada zat dari tumbuhan maupun dari sintetis maupun non-sintetis, semi-sintetis, yang tentunya dari zat narkoba atau psikotropika dan narkotika itu dapat mengintervensi seluruh saraf hidup manusia, di mana zat-zat yang terkandung dalam narkotika dan obat-obatan itu akan berdampak kepada kehidupan manusia. Ada 4 dampak buruknya, dampak negatifnya. Yang pertama adalah dampak fisik. Dampak kedua adalah dampak secara psikis. Yang ketiga adalah dampak secara ekonomi dan sosial. Dan yang keempat adalah dampak hukum. Nah, dampak fisik ini yang terjadi pada para pengguna narkotika dan obat-obatan, maka akan terjadi proses penuaan secara dini, secara fisik. Itu akibat intervensi zat yang terkandung dalam narkotika dan obat-obatan itu. Kemudian yang kedua, dampak psikis. Dampak psikis ini akan mengakibatkan dampak buruknya adalah terjadinya perubahan perilaku dari seorang adiktif atau pengguna narkotika itu sendiri, di mana seseorang itu contohnya berperilaku yang tadinya dia terbuka, dia bisa bersosialisasi, dia suka berteman, suka sharing sama teman, karena sudah mengkonsumsi dan terintervensi dengan zat-zat yang dikandung dalam narkoba tersebut, maka seorang yang adiktif itu menjadi tertutup. Pada dasarnya mereka mengcover dirinya agar mereka tidak diketahui apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tertutup, tidak lagi membuka diri kepada rekan-rekan maupun komunitas lainnya, sehingga ya lebih cenderung mereka membentuk komunitas sendiri. Itu secara psikisnya. Dan kemudian secara ekonomi sosial. Secara ekonomi sosial, narkotika dan obat-obatan ini menjadi masalah, bukan hanya Indonesia, dunia juga bermasalah dengan narkoba ini. Karena narkotika dan obat-obatan ini bisa mengganggu secara ekonomi dan secara sosial dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena narkoba ini nilainya cukup tinggi. Jadi sehingga peredaran ataupun sindikat yang melakukan peredaran narkotika dan obat-obatan ini, tentunya peredaran uang itu cukup besar di lingkungan sindikat ini. Nah, oleh karena itu, ekonomi secara individual, ekonomi secara umum juga akan terganggu. Demikian juga dengan sosial. Orang yang sudah adiktif, orang yang sudah terpapar, orang yang sudah menjadi kecanduan atau ketergantungan, itu akan tidak lagi bersosialisasi sebagaimana kita biasanya orang yang wajar bersosialisasi. Nah, kemudian dampak akhir, yaitu dampak yang terakhir, yang keempat adalah dampak hukum, di mana dampak hukum ini setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membeli, menjual, menanam, memproduksi narkoba. Berdasarkan Undang-Undang 35 2009, maka orang itu akan terancam hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup dan hukuman mati. Ini dampak buruknya terhadap narkotika dan obat-obatan, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan.
Demikian. Oke. Wow, thank you Pak. Ini udah banyak banget yang nanya juga ya. Nah, kalau tadi kan Pak Hendy udah menjelaskan dulu nih garis besarnya ya dampaknya kalau kita kalau menggunakan narkoba tuh apa. Lalu bentuk-bentuknya sendiri narkoba tuh kayak gimana sih Pak? Bentuk narkoba itu ada bentuk yang bentuknya secara padat, ada bentuk cairan. Itu dua jenis bentuk, padat dan cairan. Nah, kalau padat itu dia berupa fisik seperti contoh itu adalah ice kristal. Ice kristal ini dalam bahasa bahasa pasarnya itu adalah sabu-sabu. Ya, ice kristal. Itu bentuk padat, dia berbentuk kristal. Tetapi ada juga bentuknya cairan. Ice kristal juga ada bentuk cairan. Nah, terhadap narkotika juga ada seperti tembakau gorila yang pernah sekali booming ya dilakukan oleh disalahgunakan oleh salah satu artis kita toh, tembakau gorila. Tembakau gorila juga itu secara fisik ya, secara fisik dia padat, ada bentuknya zatnya. Jadi tidak cair. Jadi narkotika dan obat-obatan itu ya itu dua jenis. Ada yang padat, ada yang cair. Demikian. Oke, tadi saya sempat lihat ya Pak. Mungkin kita sekalian meluruskan ya Pak. Apa sih tadi ada pertanyaan ya? Apa perbedaan narkoba sama narkotika, Pak? Narkoba itu singkatan dari narkotika dan psikotropika, gitu ya. Kalau narkotika itu adalah salah satu contohnya adalah yang berupa dari tanaman, seperti ganja. Ganja itu termasuk golongan narkotika, ya. Kalau psikotropika itu contohnya tadi ice kristal atau morfin, heroin. Ya, banyak jenisnya, ada penggolongannya, demikian. Oke, nah boleh nggak nih Pak dijelasin secara singkat dan mudah penggolongannya itu kayak gimana sih Pak? Penggolongan narkotika itu sebenarnya ada golongannya, ada 3 golongan. Ya, golongan pertama itu adalah narkoba yang tidak dapat digunakan untuk terapi atau kesehatan, ya, dia tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kesehatan, itu intinya, ya. Nah, dia mempunyai sifat adiktif yang sangat kuat, itu golongan 1. Dan golongan 2 juga tidak dapat digunakan untuk kesehatan ataupun terapi, tetapi tingkat adiktifnya tidak seperti yang golongan 1. Nah, golongan 3 ini adalah golongan narkoba yang jenis-jenis tertentu yang sudah masuk dalam Permenkes. Ada narkotika dan obat-obatan ini yang bisa digunakan untuk kesehatan ataupun untuk terapi. Ya, contohnya salah satu seperti morfin. Ketika seseorang akan diambil tindakan kedokteran, dokter mau mengambil tindakan, misalnya seperti mengoperasi, ya, melakukan pembedahan, itu terlebih dahulu dimasukkan morfin, sehingga morfin itu mengintervensi saraf sensitif manusia itu, sehingga ketika dilakukan tindakan tidak terasa apa-apa. Itu salah satu contohnya, ya, demikian. Oke, jadi itu ya perbedaannya narkoba dan narkotika, lalu beberapa golongan yang sudah disampaikan oleh Pak Henry. Wah, udah mulai banyak nih ya Pak yang nanya. Boleh ya Pak saya menyampaikan pertanyaan dari Sobat 1 BSD. Pertanyaan dari Kak Merin Nasution. Yang pertama, apa saja bahaya narkoba khususnya bagi anak dan pemuda Pak? Oh ya, oke. Terima kasih. Kita apresiasi buat penanya ya. Apa sih dampaknya terhadap anak-anak muda ya, terhadap anak-anak? Yang pasti, narkoba ini adalah satu zat yang terkandung dalam zat narkoba ini mengintervensi seluruh fungsi saraf manusia. Itu sudah pasti. Jadi tidak memilih itu muda, tua, laki, perempuan, itu semua sama. Dia akan mengintervensi seluruh fungsi saraf manusia.
sehingga fungsi saraf itu tidak bisa berfungsi secara normal, ya, tidak bisa berfungsi secara normal sebagaimana fungsinya, sehingga itu yang saya sampaikan tadi akan berdampak kepada penuaan secara dini. Jadi orang yang sudah adiktif, yang suka menggunakan narkotika dan obat-obatan, secara fisik dia akan terjadi penuaan secara dini. Usianya misalnya 20 tahun, tapi wajahnya sudah seperti 40 tahun. Itu karena intervensi zat yang terkandung narkotika tadi, sehingga fungsi saraf yang tadinya fungsinya untuk memulihkan saraf-saraf organ tubuh kita tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga terjadi penuaan itu. Dan secara psikis saya sampaikan tadi bahwa seseorang yang terkontaminasi dengan narkotika dan obat-obatan secara rutin ataupun adiktif, jadi ketergantungan, maka seseorang itu akan terjadi perubahan perilaku, suka berbohong, sensitivitas suka tersinggung, ya, sensi orangnya suka tersinggung, kemudian suka curigation, sama orang selalu paranoid, dia selalu curiga, ya, terhadap orang lain. Nah, itu salah satunya dampaknya. Nah, tentunya dengan narkotika dan obat-obatan ini apabila dikonsumsi para kaum milenial kita dan dikonsumsi para anak-anak, maka ini akan berdampak sangat buruk. Kenapa? Karena kaum milenial dan kaum anak-anak ini adalah bonus demografi kita. Bonus demografi ini adalah harapan bangsa, harapan negara untuk melanjutkan cita-cita kita sebagai Undang-Undang Dasar 45, mengisi kemerdekaan ini. Kalau bukan generasi muda, nanti siapa yang akan menggantikan para generasi muda tua? Maka akan terjadi nanti lost generation apabila generasi muda kita sudah terkontaminasi dengan narkotika dan obat-obatan. Maka nanti generasi muda kita akan menjadi generasi yang tidak produktif, generasi yang tidak punya masa depan. Oke, thank you Pak. Nah, masih banyak Pak pertanyaannya, kita lanjut ya Pak. Oke. Masih dengan orang yang sama ya, dari Kak Merina Sution, apakah orang yang kecanduan narkoba bisa sembuh total Pak? Oke, ya, berdasarkan hasil penelitian asesmen kita yang purna, ya, purna rehab, yang sudah selesai direhabilitasi, seseorang yang adiktif, yang ketergantungan tentang narkotika dan obat-obatan itu bisa pulih, tapi tidak sembuh, bisa pulih tapi tidak sembuh, karena kalau sembuh dia tidak kembali lagi. Kenapa tidak kembali lagi? Harus ada yang menjamin bahwa dirinya tidak kembali lagi. Tapi untuk tidak kembali itu sepertinya agak sulit kita memberikan kepastian tolak ukur orang tidak kembali lagi. Oleh karena itu, di dalam rehabilitasi ataupun pemulihan para korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat itu hanya bisa pulih saja dia pulih. Karena apa? Karena para demand atau para pecandu ini sewaktu-waktu dia bisa kembali. Oleh karena itu, setelah pasca rehabilitasi, seseorang itu tidak boleh, seseorang yang sudah pasca rehabilitasi atau sudah selesai melaksanakan rehabilitasi itu kembali lagi atau bertemu kembali dengan para komunitasnya yang lama. Kalau dia kembali, dia bertemu lagi, pasti dia akan mengulangi lagi. Jadi pulih, ya, pulih. Jadi tidak sembuh, dia pulih. Karena sewaktu-waktu dia akan kembali dan kita tidak bisa menjamin dia tidak kembali. Oke, wow. Jadi hanya bisa pulih tapi belum sembuh total ya Pak ya? Iya, belum sembuh. Makanya udah deh nggak usah masuk deh, karena kalau anggapannya kalau udah masuk susah keluar ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Maulana. Terus kalau pengguna itu langkah pertamanya langsung dipidana atau direhab, Pak? Silahkan. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, di mana diatur tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan.
Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 di mana ada tergolong penyalahguna yang dimasukkan dalam arti korban, ya. Penyalahguna ini adalah korban. Ada juga pasal-pasal yang menjerat seseorang ini masuk di dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Pasal 114, 112 ayat 2 dan kategori korban ataupun katakanlah penyalahguna, hanya penyalahguna, tidak termasuk dalam jaringan, itu dalam Undang-Undang 35 masuk pada pasal 127. Pasal 127 Undang-Undang 35 2009 menyatakan setiap korban wajib direhabilitasi. Jadi korban itu dijamin oleh undang-undang tidak akan diproses secara hukum. Ya wajib direhabilitasi. Kenapa? Karena korban harus diselamatkan, harus dipulihkan, tidak dilakukan proses secara hukum. Nah, tapi ketika seseorang itu masuk dalam jaringan, ya, dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini, maka dia dikenakan dengan pasal 114, 112 ayat 2, di mana seseorang itu dilarang memiliki, menguasai, membeli, membawa, menjual, menanam, memproduksi. Dia akan masuk ke sana. Ancamannya yang saya sampaikan tadi, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, oleh karena itu, kepada seluruh pendengar, khususnya Sobat 1 BSD, apabila mengetahui di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan tempat di mana kita bekerja, ada seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, segeralah laporkan kepada petugas BNN ataupun petugas Polri. Maka yang bersangkutan yang kita akan menjadi korban akan kita lakukan pemulihan dengan cara merehabilitasi yang bersangkutan. Oke. Oke, kita next ke pertanyaan yang lain biar semua pertanyaan bisa kejawab ya Pak Henry ya. Enak banget loh ini Pak Henry jelasinnya, langsung paham ya pasti Sobat 1 BSD. Nah, pertanyaannya, saya beberapa kali lihat di sosmed ada ABG tanggung yang ngelem Ibon, terus mabuk-mabukan gitu. Itu termasuk ke bagian narkotika bukan sih Pak? Baik, terima kasih. Untuk kasus yang sering kita lihat, ya itu sering kita pandang ya, pandangan mata kita juga sering melihat mereka rata-rata itu anak-anak di bawah usia ya, yang usia belasan tahun, rata-rata anak yang kehilangan orang tua, broken home, berada di lingkungan-lingkungan kumuh. Mereka menggunakan lem. Lem ini adalah zat yang menguap dari lem itu, dikatakan itu inhalan. Inhalan ini tidak termasuk narkotika dan tidak termasuk psikotropika. Namun inhalan ini termasuk zat adiktif. Zat adiksi yang membuat orang itu bisa ketagihan. Ya. Nah, inhalan ini efeknya atau dampaknya itu mengintervensi saraf otak. Sama juga fungsinya dengan narkotika dan obat-obatan, mengintervensi saraf otak, indera kita terutama. Sehingga orang yang mengkonsumsi atau mengkonsumsi inhalan ini atau lem Ibon ini, itu dia akan terjadi perubahan secara fisik. Seseorang itu akan menjadi sering lemah dalam ingatan, lemah, ya. Kemudian juga bisa membuat seseorang itu berhalusinasi, ya, lupa ingatan, dan ini bisa membuat seseorang itu stroke, bisa juga gagal jantung, ya, banyak sekali dampaknya. Sehingga cenderung inhalan ini, orang yang mengkonsumsi inhalan ini atau lem ini rata-rata secara fisiknya kurus dan ya seperti orang yang tidak punya gairah hidup begitu. Itu
Tapi yang pasti dia bukan termasuk narkotika atau psikotropika. Ya. Oke, tapi tetap nggak boleh ya Pak ya? Tidak Karena boleh termasuk... juga. Ya, itu diatur dari di Permenkes diatur. Ya, diatur di Permenkes. Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi dari Kak Feeder. Izin mau nanya nih, kenapa kalau orang pakai narkoba kebanyakan nggak mau rehab? Alasannya takut kalau alasan takut kalau lapor. Apa mungkin sosialisasi pemakaian narkoba itu kurang, Pak? Silahkan, Pak Henry. Oke, terima kasih. Ya, apresiasi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ini saya rasa banyak juga para sobat 1BSD mungkin mau bertanya, tapi ini salah satu kebetulan sudah bertanya, akan saya jelaskan. Nah, orang yang sudah terkontaminasi dengan narkotika dan obat-obatan, tentunya saya sampaikan yang awal tadi, di mana zat itu mengintervensi seluruh fungsi saraf kita. Jadi logika berpikir pun jadi buruk, ya. Empati, simpati, sensitivitas itu semua jadi buruk. Jadi tidak normal lagi. Sehingga seseorang itu apabila sudah dia terkontaminasi, dia katakanlah dia menjadi korban, ada rasa ketakutan, ya. Rasa ketakutan ini muncul dari psikisnya, kejiwaannya, bahwa dia setiap orang yang melakukan kesalahan ini dia memahami, dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, sehingga dia harus mengcover dirinya dari setiap orang. Maka muncul ketakutan. Itu yang muncul sering kalau orang yang sudah lagi mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan ini, dan intervensi zat yang ada ini sedang tinggi-tingginya, ya, maka seseorang itu kadang-kadang paranoid. Jadi takut melihat orang lain. Kadang-kadang dilihat orang lewat, dikira mau nangkap dia, padahal bukan mau nangkap dia, hanya orang lewat saja. Ya, ini ada pada satu pengalaman ketika saya berdinas di Sumatera Utara. Jadi ada seseorang lari-lari ke polsek saya, waktu itu saya masih muda, masih pakat usia muda lah, pakat AKP atau kapten lah gitu ya. Jadi ada seseorang itu datang ke polsek saya langsung dengan rasa terburu-buru dan terengah-engah melaporkan kepada saya, Pak, tolong saya Pak. Kenapa? Saya bilang, kenapa kamu? Tenang dulu, tenang, saya kasih minum. Dia nggak bisa tenang, dia tetap seperti orang panik. Kenapa? Saya bilang, Pak, ada 9 mobil atau 10 mobil membuntuti saya Pak, mau tangkap saya. Dia katakan gitu. Lagi, saya perintahkan anggota saya, coba cek, saya bilang, siapa itu? Bawa anak ini, saya bilang. Begitu dibawa keluar, dia menunjukkan, sembarang menunjuk mobil yang lewat. Semua mobil yang lewat dia tunjuk. Nah, di sana saya berkoordinasi dengan pihak medis, ya, dokter-dokter, dia katakan itu seseorang sedang terintervensi dengan zat narkoba itu, sarafnya, sehingga dia paranoid. Ada rasa ketakutan, ada rasa takut pada dirinya untuk ditangkap orang, untuk dijebak orang atau apa gitu, dia punya rasa ketakutan. Itu namanya paranoid. Gitu ya. Kayaknya listrik mati. Oh, listrik mati Pak di sana. Sebentar saya. Iya. Sepertinya lagi mati. Oh, udah on kembali. Oke, siap Pak. Kita siap nyimak lagi nih. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Ya. Mari. Ya, silakan. Pertanyaan lagi berikutnya. Oke, masih banyak pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Sebelumnya nih, saya mau tanya deh Pak. Saya tuh penasaran, kenapa sih Pak kok orang tuh bisa dapat itu dari mana sih Pak prosesnya? Mereka alurnya kenapa sih Ani bisa sampai dapat, bisa sampai menggunakan itu biasanya Bapak menemukan peristiwa itu alurnya mereka kayak gimana Pak dapetin itu? Padahal kan itu ilegal ya Pak ya? Ya, betul. Itu yang dikatakan peredaran gelap ya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan, di mana beredarnya narkoba ini itu ada sindikatnya. Mereka memiliki sindikat. Sindikat ini tentunya dia memasarkan barang-barang ilegal ini kepada para pengguna. Sehingga mereka juga membentuk komunitas-komunitas.
Nah, komunitas yang mereka bentuk ini adalah silent operational. Jadi mereka bergerak secara diam-diam, tertutup. Nah, oleh karena itu mereka di dalam komunitas itu saling mengenalkan, saling berkenalan. Jadi misalnya contoh, ada sekelompok remaja sedang ada satu komunitas, katakanlah komunitas motor. Di dalam komunitas motor itu ada yang sebagai pengguna atau salah satu sindikat di dalamnya. Ini mereka sudah mengetahui, mereka secara diam-diam mereka mengedarkan barang-barang yang ilegal ini gitu. Dan mereka semua pasti silent. Ya. Jadi itu yang dilakukan mereka sehingga mereka punya jaringan cukup luas untuk memasarkan barang ilegal ini. Oke, jadi ada sindikatnya, wow. Nah, berarti kita tuh benar-benar harus punya inner circle yang baik ya Pak, ya, harus yang positif gitu. Betul. Betul banget. Nah, next kita ke pertanyaan dari Kak Ratu Erni. Izin bertanya Pak, jika kita mengetahui teman kita positif narkoba atau pengguna, apa yang harus pertama kita lakukan? Gimana? Terputus-putus, coba diulang. Oh, oke. Maaf Pak. Dari Kak Ratu Erni, izin bertanya Pak, jika kita mengetahui teman kita positif narkoba atau pengguna, apa yang pertama kita lakukan? Putus masih. Gimana? Oke, nggak apa-apa Pak. Tapi saya dengan suara Pak Henry jelas. Tapi suara saya terdengar. Jelas Pak, jelas. Ya, oke. Oke, terima kasih yang bertanya Ratu Erni ya. Apabila kita mengetahui seseorang atau teman kita, katakanlah kita ketahui bahwa teman kita itu adalah sebagai penyalahguna ataupun jaringan, itu kita sebagai warga ataupun masyarakat Indonesia yang taat akan hukum ya, itu segera melaporkan kepada petugas, baik itu dari BNN maupun petugas dari kepolisian ya, itu segera dilaporkan sehingga pihak BNN atau petugas dari kepolisian bisa melakukan penelitian, penyelidikan terhadap seseorang itu, apakah seseorang itu korban atau dia masuk dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Oke, jadi kita harus langsung lapor ya Pak, karena kan ini nggak cuma tanggung jawabnya BNN atau Polri doang, tapi tanggung jawab kita semua ya Pak sebenarnya. Ya, betul. Betul sekali. Karena persoalan narkoba ini adalah merupakan tanggung jawab kita seluruhnya. Memang merupakan tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Demikian juga menjadi tugas pokok kepolisian. Tetapi BNN dan kepolisian itu tidak memiliki kemampuan 100% untuk dapat melakukan penyelidikan ataupun melakukan penegakan hukum terhadap jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak. Oleh karena itu, dengan keterbatasan personil, keterbatasan dari BNN maupun Polri, diharapkan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif untuk mendukung pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini, untuk kita bisa selamat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Oke, tadi kan Pak Henry udah jelasin ke kita semua nih dampak-dampaknya kalau menggunakan narkoba. Tapi sepertinya Pak Henry belum menyinggung banget nih dampak ekonomi kalau kita menggunakan narkoba itu apa Pak dampaknya yang selama ini Bapak pernah temui kasus-kasusnya? Oke, terima kasih ya, baik sekali. Dampak ekonominya demikian. Dampak ekonominya kepada, kita berbicara kepada individu ya. Narkotika dan obat-obatan ini kalau kita konversikan dengan nilai rupiah, nilainya cukup tinggi. Nilai narkotika itu cukup tinggi. Bahkan harganya lebih mahal daripada logam mulia. Nah, oleh karena itu,
Setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan ini, apalagi dia pengguna tetap, ya, atau pecandu tetap, dia harus mengkonsumsi setiap hari, maka dia harus membeli narkotika dan obat-obatan yang nilainya cukup mahal ini setiap hari. Nah, kita bayangkan kalau seseorang itu bisa menggunakan narkotika per hari, ya, per hari 5,5 gram saja lah, katakan, ya, setengah gram saja dia menggunakan narkotika dan obat-obatan, maka uang yang harus dipersiapkan untuk membeli narkotika itu minimal antara 400.000 sampai 500.000 rupiah. Kita bayangkan kalau tiap hari 500.000 rupiah, 1 bulan dia harus menyiapkan uang 15 juta rupiah. Nah, bagaimana kalau seseorang adiktif atau seseorang pecandu tidak mempunyai penghasilan? Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan lain, tindakan pelanggaran hukuman lain. Contohnya, dia akan mencuri, dia akan berbohong, menipu, dia akan merampok, dia akan membegal hanya untuk mendapatkan rupiah untuk memperoleh narkoba itu. Itu kalau kita berbicara secara individu. Kita berbicara, kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi secara, katakanlah di Provinsi Banten. Banten ini terdiri dari 8 kabupaten kota, di mana Banten ini jumlah penduduknya sekitar 13,16 juta personil, orang penduduknya, ya. Dari 13 juta lebih penduduk ini, pada tahun 2019, data yang kita peroleh, baik itu dari kepolisian, baik dari BNN, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, yang terpapar narkotika dan obat-obatan itu di Banten, jumlahnya kurang lebih 48.000 orang. Wow. Jumlah 48.000 orang ini jumlah yang cukup fantastis. Nah, kita bayangkan 48.000, ya, 48.000, kalau 48.000 orang yang sudah terkontaminasi ini menggunakan ais kristal, katakanlah sabu-sabu per hari 1 gram saja, berarti 48.000 gram per hari yang dibutuhkan untuk dikonsumsi dari 48.000 orang. Kalau 48.000 gram dibagi dengan 1.000 per 1 kilo 1.000 gram, maka 48 kilogram per hari untuk Banten, 8 kabupaten kota. Nah, kalau 48 kilogram, 1 kilogram sabu-sabu itu atau ais kristal itu bisa dikonversikan kurang lebih sekitar, ya, 750 juta sampai 1 miliar. Nah, kita bayangkan kalau 1 miliar kita konversikan dengan jumlah 48 kilo, berarti 48 miliar per hari. Kita kalikan 10 hari, kita kalikan 30 hari, jumlahnya 1 bulan bisa triliun. Nah, ini uang yang beredar di sindikat narkotika ini, yang jumlahnya triliun per tahun, per bulan ini, per tahun ini uangnya adalah cash and carry yang beredar di 8 kabupaten kota. Nah, bagaimana dengan peredaran uang di pasaran bisnis kita? Tentunya akan mempengaruhi ekonomi secara umum di Provinsi Banten. Oleh karena itu, sindikat narkotika ataupun peredaran uang di narkotika ini cukup besar dan ini mempengaruhi ekonomi secara umum. Oleh karena itu, narkotika dan obat-obatan ini sangat membahayakan, ya, sangat membahayakan kehidupan manusia, ya, sangat membahayakan kehidupan manusia baik secara fisik, psikis, dan ekonomi. Demikian. Wow, jadi nggak cuma psikis kesehatan tapi ekonomi ya Pak ya, banyak banget loh yang dirugiin. Nah, pasti kan Pak Hendri itu sudah banyak sekali menemukan kasus-kasus. Nah, kebanyakan Pak, mereka-mereka yang makai ini alasannya kenapa sih Pak? Dek, terputus-putus
Suaranya Oh, nggak jelas. Coba diulangin kembali, suaranya nggak oke. jelas. Terputus-putus, kayaknya Baik, sinyal lagi Pak. nggak baik. Nggak apa-apa, Pak. Kan Pak Henry ini sering menemukan, sudah Terputus-putus. sering menemukan, Ya. oke, kasus-kasus ya, Pak ya. Nah, kebanyakan Bapak sering menemukan kasus tuh alasan mereka menggunakan narkoba tuh kenapa, Pak? Gimana? Terputus, Bu, nggak jelas, nggak dengar. Oh, Terputus-putus bahasanya. terputus ya. Saya sih jelas banget dengar suara Pak Henry, tapi memang Ya. gambarnya kurang bagus ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar kali ya. Kita tunggu sebentar ya, Sobat 1 BSD. Di tempat Sobat 1 BSD, Pak Henry nge-freeze nggak di layarnya? Kok di tempat saya iya ya? Atau nggak mungkin Pak Henry left dulu baru rejoin lagi? Oh, halo. Ya. Iya. Iya, Pak Henry sudah kembali bergabung. Terputus-putus. Suaranya terputus. Oke. Kalau Bisa, sekarang bagaimana Pak? Sudah oke? Kembali coba ke pakai ini wifi deh. Kembali pakai wifi kita. Nih, kita tunggu Pak Henry sebentar ya. Suaranya nggak bisa jelas terdengar. Coba, ya, lantai dua. Lantai dua. Oke, sudah masuk. Halo? Ya, oke. Halo Pak Henry. Oke, udah bagus ya. Oke, Ya, sudah kembali silakan. bergabung Ulangi ya lagi. Pak ya. Boleh. Ya, silakan. Nah, Pak Henry ini kan sering menemukan kasus-kasus ya pastinya Pak. Kebanyakan yang Ya. Pak Henry temui, alasan mereka ini menggunakan narkoba itu apa Pak? Oke, baik. Pada dasarnya dari hasil penelitian kami selama kami pengalaman di pembasmi narkotika dan obat-obatan ini, mereka yang pertama alasannya adalah gaya hidup. Kadang-kadang ada komunitas kaum remaja kita, ada kalau nggak menggunakan narkoba katanya nggak maco, ya. Oh. Jadi ada pengaruh lingkungan, pengaruh teman, ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang memahami bahwa menggunakan narkotika itu adalah salah satu problem solving dari permasalahan yang ada di alam. Nah, jadi pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah. Yang ketiga adanya problem-problem, terutama ya broken heart, orang yang putus cinta atau yang depresi. Lah mencari problem solving, ketemulah dengan para sindikat atau komunitas pengguna penyalahguna narkotika dan obat-obatan. Nah, mereka terpengaruh, diberikan solusi dengan cara mengkonsumsi narkoba. Karena ketika digunakan narkotika dan obat-obatan itu problem itu hilang, tidak terpikirkan. Karena zat narkotika yang ada di narkotika itu sudah mengintervensi fungsi sarafnya dengan tidak berfungsi dengan baik. Sehingga problem-problem yang dianggap ada problem ekonomi, problem bisnis, mungkin problem perkuliahan, problem rumah tangga, problem apapun terlupakan. Sehingga dianggap itu solusi. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, kebanyakan pemahaman yang salah. Dan yang kedua, ada faktor ekonomi. Masuk dalam jaringan narkotika dan obat-obatan itu mempunyai penghasilan finansial yang cukup besar. Sehingga ada faktor ekonomi. Nah, rata-rata yang melihat atau dari perspektif ekonomi, mereka memandang bahwa ini adalah bisnis. Dan mereka bisa tidak menjadi penyalahguna. Mereka tidak menggunakan. Bahkan mereka hanya mengambil manfaat bisnisnya. Dianggap bisnis. Demikian. Wow, ternyata benar ya Pak, yang kasus-kasus karena biar dianggap maco terus make, ternyata itu benar-benar terjadi ya Pak. Betul sekali. Benar-benar ya, harus pilih-pilih temen loh Sobat 1 BSD. Nah, Betul. ada pertanyaan dari Kak Siregar Aprin. Tips mencegah penyalahgunaan narkoba gimana Pak? Nah, ini dia. Ini yang benar. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Para Sobat 1 BSD, obat mencegah narkotika dan obat-obatan itu tidak ada. Kita cari sampai
sampai dari ujung ke ujung dunia pun tidak ditemukan obat untuk anti narkoba. Nah, untuk mencegah jangan terpapar dengan narkotika dan obat-obatan, nah ini yang kita butuhkan. Karena setiap orang tidak tergantung pada usia, tidak tergantung pada jenis kelamin, tidak tergantung tingkat sosialnya, bisa terpapar narkotika dan obat-obatan. Oleh karena itu, untuk menghindari terpapar narkotika dan obat-obatan, maka pertama, kita harus memahami apa dampak buruk daripada narkotika dan obat-obatan. Ketika kita sudah paham tentang dampak buruknya bahwa narkotika dan obat-obatan ini tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka kita harus membangun imun terhadap diri kita. Mengatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan. Itu kunci. Yang kedua, mari kita tingkatkan iman kita, kita pertebal. Sebab narkotika dan obat-obatan ini adalah barang yang tidak diizinkan oleh agama apapun. Narkotika dan obat-obatan ini haram bagi kehidupan manusia. Karena tidak ada manfaatnya. Itu yang paling penting. Saya berharap kepada Sobat 1BSD. Mari kita semua berkomitmen. Mari kita membangun komitmen untuk hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. Kita harus berperang terhadap narkoba. Kita tabuh genderang perang dan kita kibarkan bendera perang. War on drug. Perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Sebab narkotika dan obat-obatan dapat menghancurkan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, jangan pernah kita toleransi terhadap narkotika dan obat-obatan. Segeralah apabila ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, ada teman yang sudah terpapar, laporkan kepada BNN, laporkan kepada Polri, akan kita lakukan rehabilitasi, pemulihan terhadap korban-korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Apabila kita mengetahui adanya sindikat narkotika dan obat-obatan, segera laporkan juga kepada BNN atau kepolisian untuk kita lakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang sudah menyalahgunakan dan melawan hukum. Demikian. Siap. Luar biasa Pak Henry. Nah, tadi kan Pak Henry membahas segera laporkan. Nah, gimana sih Pak? Mungkin kita ada nih Pak Sobat 1BSD yang sudah menemukan beberapa kasus, tapi bingung prosedurnya gimana, ngelapornya gimana tuh Pak Henry? Terima kasih. Kita Sobat BSD ada fasilitas BNN dan fasilitas Polri terkait dengan pelaporan. Pelaporan tidak harus datang ke kantor polisi atau ke BNN. Kita bisa menggunakan kontak center. Kita punya kontak center, nanti kita akan share kepada seluruh Sobat BSD apabila menemukan orang atau seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan obatan sedang jaringan, maka segeralah dilaporkan melalui call center. Nanti kita akan merespon laporan tersebut, kita akan lakukan penyelidikan apakah laporan tersebut benar adanya. Itu baik dari kepolisian maupun dari BNN. Jadi segeralah dilapor, baik itu korban apapun itu yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, segera dilaporkan saja. Melalui, saya akan sebutkan call center kita, nomor call center BNN Banten. Ya, nomor call center kita adalah 08 21 7007 5353. Jadi kami ulangi 0821 7007 7007 5353. Ya. Siap, catat. Ya. Saya udah catat. Ya, oke. Jadi tolong nanti kalau ada apa-apa silahkan di call center kita, nanti kita akan segera merespon laporan. Nah, tapi terkait pelaporan Pak, misalnya aja nih ya, misalnya
saya ini curiga deh kayak tetangga saya make nih misalnya. Tapi ternyata saya cuma curiga doang, ternyata dia nggak kenapa-napa gitu, gimana Pak? Nanti Itu kesan namanya, menuduh lagi. ya enggak, itu bukan menuduh, ya. Curiga boleh, tapi tidak boleh Iya. menuduh. Ya, Iya. kecurigaan itu adalah salah satu bentuk kewaspadaan. Ya, kita harus waspada. Setiap orang harus waspada. Karena narkotika dan obat-obatan ini merupakan ancaman bagi kita. Oleh karena itu, kita harus waspada. Jadi kita tidak menuduh, tapi kita mencurigai. Biarlah nanti pihak-pihak yang berwajib melakukan penyelidikan. Karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu ada pada BNN dan kepada kepolisian sebagai penyidik. Ya, jadi kita tidak dikatakan bahwa kita ini menuduh. Ya, siapapun yang melaporkan tidak menuduh, tetapi kita waspada. Itu salah satu bentuk kewaspadaan kita. Itu sangat baik. Itu namanya kita melakukan tindakan preemptif. Ya, sebelum terjadi, kita sudah melakukan kewaspadaan itu. Demikian. Betul. Jadi buat sobat satu BSD mungkin ada rasa kecurigaan, nggak apa-apa, kita nggak nuduh kok. Nggak apa-apa, lapor dulu, nanti urusannya BNN nih yang menelusuri lebih dalam. Yang penting lapor dulu. Kalau udah berani lapor aja itu udah bagus ya Pak ya. Iya, betul sekali, udah bagus. Oke. Oh, ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Arya Saputra dan Kak Surya Tama ya, sudah membantu untuk mencatat nomor call center tadi. Tapi sepertinya yang dicatat Kak Arya nih salah ya. Maksudnya yang benar kan belakangnya 5353 ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Betul. Tapi thank you so much Kak Arya dan Kak Surya sudah membantu membantu saya untuk mencatat nomor call center BNN tadi. Itu ada nanya juga nih Pak, rahasia dijamin ya Pak ya? Nah itu Pak, mungkin ketika melapor rahasianya dijamin kan ya Pak ya? Ya, para sobat satu BSD, untuk pelaporan itu setiap orang. Nah, ini ada undang-undang kita namanya LPSK, ya, LPS, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang menjamin kepada setiap orang untuk dilindungi secara hukum. Karena setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan perlindungan hukum. Karena kita adalah bangsa yang taat kepada hukum. Jadi jangan pernah ragu ketika kita sudah melaporkan ada keraguan, segera laporkan kepada pihak kepolisian maupun BNN, Pak, lindungi kami, karena kami terancam. Kita akan memberikan perlindungan, pelayanan perlindungan itu, karena dijamin oleh undang-undang. Demikian. Oke, jadi don't worry ya Pak ya, yang mau ngelapor takutnya nggak enak nih sama tetangganya. Jadi ternyata rahasia terjamin salah satu BSD. Nah, masih ada tadi Pak 2 pertanyaan ya yang belum dijawab nih Pak dari Sobat Satu BSD. Boleh dong Pak Henry menceritakan gambaran singkat dan umumnya tentang rehabilitas tuh kayak gimana sih Pak emang? Nah, rehabilitasi ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang menjadi tugas kita karena diatur di dalam undang-undang. Setiap orang yang terpapar ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini wajib direhabilitasi, di mana di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan obat-obatan di pasal 4 huruf D menjamin pengatur upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dan obat-obatan. Ini juga rehabilitasi ini dijamin oleh undang-undang. Jadi setiap penyalahguna dan yang dinyatakan korban itu tidak akan diproses secara hukum, melainkan kita selamatkan dengan cara merehabilitasi. Nah, tentunya ada prosedurnya, tentunya ada klasifikasi yang menyatakan siapa sih sebagai korban, apakah korban itu sama dengan jaringan atau sindikat, itu berbeda. Kita harus ketahui, Bapak, para pendengar Sobat Satu BSD, korban adalah penyalahguna, orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Tentunya korban ini melakukan penyalahgunaan mengkonsumsi narkoba hanya untuk
dirinya sendiri. Itu salah satu faktornya, salah satu unsur-unsurnya ya. Orang yang dikatakan sebagai korban itu adalah pengguna penyalahguna narkotika untuk menggunakan atau mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Yang kedua, penyalahguna narkotika itu mengkonsumsi harus habis pada hari itu, tidak boleh tersisa ataupun tidak boleh di stockpile. Ya. Yang ketiga, tidak digunakan bersama-sama dengan orang lain. Ya. Yang keempat, jumlah daripada barang buktinya tidak lebih daripada 1 gram. Ya. Itu yang dikatakan sebagai korban. Itu pun setelah kita lakukan penangkapan atau ditangkap oleh kepolisian ataupun dilaporkan, kita akan lakukan satu tahapan, yaitu adalah kita melakukan asesmen. Asesmen yang kita lakukan ini adalah timnya di dalam terdiri daripada kepolisian, BNN, dari pihak medis, juga dari kejaksaan. Nah, di sana ada unsur itu yang nantinya setelah di asesmen orang yang dianggap sebagai korban itu akan direkomendasikan oleh tim asesmen apakah yang bersangkutan harus direhab secara medis atau direhab, dia direhab rawat ya sosial. Nah, ini ada asesmennya. Oleh karena itu kita juga menentukan seseorang itu sebagai korban, ya ada mekanismenya, ada SOP-nya, standar operasional proseduralnya, ya. Nah, siapa yang dikatakan sindikat? Ya, sindikat ini adalah orang yang masuk dalam jaringan, baik itu pedagang, penjual, baik itu pembeli, baik itu orang yang memproduksi, baik itu orang yang menanam, baik itu orang yang memiliki atau menguasai untuk diperjualbelikan atau untuk kebutuhan orang lain, ya, itu masuk dalam sindikat. Nah, kalau sindikat ini, sindikat narkotika dan obat-obatan ini, meskipun dia waktu kita tes urinnya tidak mengandung zat-zat narkotika dan obat-obatan atau tidak mengkonsumsi, tapi yang bersangkutan ditemukan ada padanya narkotika dan obat-obatan, maka yang bersangkutan masuk dalam salah satu jaringan narkotika dan obat-obatan. Dan itu tentunya tidak boleh direhabilitasi. Kita harus lakukan penegakan hukum. Oke. Wow, terima kasih Pak Henry. Jadi kita udah tahu gambarannya juga ya tentang rehabilitasi, maksudnya kayak gimana, siapa yang akan direhabilitasi, prosedurnya juga bagaimana. Baik Pak Henry, sudah 1 jam kurang, nggak sadar ya, kita udah 1 jam ngobrol. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Henry atas waktunya, atas ilmu, pengetahuan, informasi yang sudah dibagikan ke Sobat 1 BSD. Semoga ini bermanfaat banget buat kita semua ya Pak Henry. Mungkin ada closing statement dari Pak Henry, 1 menit aja Pak. Oke, ada closing statement ya. Ya, 1 menit ya Pak. Terima kasih kepada Sobat 1 BSD. Saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banten, 8 kabupaten kota, untuk kita bersama-sama membangun komitmen terhadap pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Mari kita bersama menyatakan war on drug, perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Hiduplah sehat dan terhormat tanpa narkoba. Sebab narkotika dan obat-obatan tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan narkotika dan obat-obatan adalah salah satu mesin pembunuh yang efektif untuk menghancurkan suatu bangsa. Narkotika dan obat-obatan adalah pola penghancuran yang dengan pola-pola ekonomis dan menguntungkan. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba narkotika dan obat-obatan. Sekali mencoba, akan hancur masa depan kehidupan kita. Demikian. Salam sehat. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Henry, terima kasih BNN Banten dan seluruh pihak yang sudah mendukung acara hari ini.
Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa. Thank you Pak Henry. Thank you.